Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Seringkali saya mengantar suami saya ke tempat ini. Namun ini pertama kali saya berkhotbah di tempat ini. Kalau Bapak Ibu belum kenal, nama saya Citra Mirani, suami saya Pastor Sandi Nugroho. Kami berdua perpaduan orang Jawa dan orang NTT. Suami saya orang Jawa, saya orang NTT Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tema khotbah kita hari ini Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau bilang kita bersyukur punya Tuhan Yesus, amin. Kita bersyukur kita punya Bapa yang setia, amin. Karena saya percaya dalam kehidupan ini satu pribadi yang cintanya tidak pernah gagal. Segagal-gagalnya kita, sebobrok-bobroknya kita, sehancur-hancurnya kita, sekacau balaunya hidup kita di mata orang lain, di mata Tuhan kita harta kesayangannya. Oleh karena itu tidak pernah sedetik pun Bapa itu meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu baca dari perjanjian lama, kita buka dari zaman Adam dan Hawa. Allah Bapa itu sangat suka jalan-jalan dengan manusia. Makanya di Taman Eden itu Bapa itu berjalan-jalan dengan manusia. Karena apa? Itu kesukaan hatinya. Dia berjalan-jalan dengan umat ciptaannya. Bapa itu sangat senang jalan dengan kita. Namun karena manusia tidak menuruti apa yang dikatakan Bapa, akhirnya bukan karena keinginan Bapa, tapi karena ketidaktaatan manusia, kita harus keluar dari Taman Eden. Bukan karena Bapa yang merancangkan untuk manusia keluar dari Taman Eden. Tapi karena ketidaktaatannya manusia sendiri yang membuat dia keluar dari Taman Eden. Apakah Bapa selesai sampai di situ? Tidak. Bapa terus menuntun manusia tapi dari surga. Dengan cara apa? Mengirimkan malaikat-malaikat, mengirimkan nabi-nabinya, mengirimkan rasul-rasulnya. Untuk apa? Menuntun manusia berjalan di muka bumi ini. Artinya apa? Bapa tuh sangat suka jalan dengan manusia. Bapa tuh sangat senang jalan dengan manusia. Tapi Bapa melihat di zaman perjanjian lama, manusia itu makin lama makin jahat. Manusia itu makin lama makin tidak menghargai Tuhan. Manusia itu makin lama makin egois Bapak Ibu. Sehingga Allah melihat bagaimana supaya manusia ini bisa kembali lagi bersama dengan saya di surga. Karena Allah ingin kembali bersama dengan ciptaannya. Begitu besar cinta Allah kepada kita. Bapak Ibu tahu hari-hari ini orang tua seneng gak dekat anak-anaknya? Seneng gak orang tua jalan tuh mau makan malam yuk rame-rame sama mama papa yuk. Bahkan ada satu viral di sosial media, ada satu orang tua pura-pura meninggal. Supaya anak-anaknya datang di hari ulang tahunnya dia, bayangkan. Saking orang tua tuh rindu jalan sama anak, apalagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu kenapa sih sampai Yesus harus datang ke dunia ini? Yesus Kristus adalah penyataan Allah. Kalau kita baca bersama-sama di Kolose 1 ayat 15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Yesus itu adalah penyataan Allah. Bahkan di sini dikatakan tujuan dari penyataan dirinya adalah keselamatan manusia. Karena dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9. Siapa yang melihat dan mengenal Kristus, ia telah melihat dan mengenal Allah. Kristus harus datang untuk menyatakan dirinya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betapa besar cinta Allah Bapa kepada kita manusia. Sehingga dia mengutus Yesus Kristus untuk membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Cinta yang tidak pernah gagal. Sekalipun manusia gagal mengasihinya, Bapa tidak pernah gagal mengasihi umatnya. Sehingga apa? Keselamatan manusia itu merupakan karya Allah, saking cintanya Allah dengan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu ada satu tempat yang sangat berkesan, itu namanya gereja ayam berkokok. Di situ tempat di mana malam sebelum Tuhan Yesus akan diadili. Di malam itu Tuhan Yesus berkeringat darah. Kenapa? Dia merasa penderitaannya itu sudah maksimal. Penderitaan itu maksimal.
maksimal untuk umat manusia. Makanya ketika gua itu, lubang itu Bapak Ibu masuk, kesedihan itu langsung mengalir di dalam roh kita tuh, kesedihan tuh langsung mengalir dengan kuatnya. Betapa sedihnya Tuhan Yesus pada malam itu. Tapi di tempat itu saya melihat ada satu pribadi yang sangat mencintai kita, apa adanya kita. Ada satu pribadi yang mau rela berkorban, yang mau mati demi kita. Ada satu pribadi yang cintanya itu tidak pernah gagal. Makanya saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah merasa dirimu tidak berharga. Dan jangan pernah merasa dirimu tidak dikasihi. Manusia boleh gagal mengasihimu. Manusia boleh gagal tidak memperhatikanmu. Manusia gagal tidak memperdulikanmu. Tapi ada satu pribadi yang berkata, engkau adalah harta kesayanganku, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa hidupmu tidak berharga. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang merasa hidupnya tidak berharga. Dan mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup dan bagaimana mereka hidup. Mereka putus asa. Mereka seolah-olah tidak ada harapan. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus ada harapan, amin. Di dalam Yesus ada masa depan, amin. Dia rela mati buat kita kok. Apa sih yang Tuhan gak bisa kasih buat kita? Tuhan bisa kasih segalanya buat kita. Tapi itu tergantung hati Bapak dan Ibu. Di Alkitab berkata, anggur yang baru, di Matius dikatakan, anggur yang baru ketika dicurahkan tidak bisa ditampung oleh kantong yang tua. Berbicara apa? Tempayan yang lama tidak bisa menampung hal-hal yang baru. Kalau engkau ingin menampung hal-hal yang baru daripada Kristus, lahir barulah setiap hari. Karena bukan berarti engkau sudah dibaptis, engkau sudah lahir baru. Banyak orang dibaptis tapi tidak lahir baru dan tidak hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan lebih penting daripada orang berkata kita Kristen. Orang bisa melihat ada Yesus yang hidup dalam hidupmu. Ketika Tuhan dinyatakan untuk menyatakan dirinya kepada kita, ketika kita menerima Allah, Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita harus hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Sehingga apa yang menjadi keinginan Kristus menjadi keinginan kita. Kita tahu hatinya Tuhan. Kita mengenal hatinya Tuhan. Dan kita mengenal pribadinya Tuhan. Kenapa? Kristus menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Saya mengenal Kristus saat saya berusia 7 tahun. Di saat itulah saya merasakan saya punya Bapa sesungguhnya yang saya tidak pernah punya di muka bumi. Pada waktu itu saya punya sosok seorang Bapa yang bisa saya lihat dengan mata. Tapi saya tidak bisa merasakan kasihnya. Saya merasa masa kecil saya tidak berbahagia. Rumah saya itu seperti kapal perang, keributan itu sampai seluruh tetangga pun tahu. Setiap kali orang tua saya ribut satu kampung keluar, namanya daerah kan di NTT. Satu tetangga sepanjang jalan keluar. Saya tidak bisa merasakan yang namanya kasih Tuhan. Saya tidak tahu Kristen itu apa, saya tidak tahu gereja itu apa, padahal keluarga saya Kristen dari lahir. Orang tua saya Kristen dari lahir, papa saya Kristen dari lahir, mama saya Kristen dari lahir. Tapi pada saat saya usia 7 tahun, Kristus menyatakan dirinya kepada ibu saya. Ibu saya yang tadinya marah-marah mulu, uring-uringan mulu, anak-anak dipukul mulu, jadi pelampiasan atas ketidakpuasannya akan hidupnya. Tapi ketika dia menerima Yesus, kasih Kristus mengalir dalam kehidupannya, saat itu mama saya bertobat dan mulai saat itu dia tidak pernah memukuli kami sebagai anak-anaknya lagi. Dan di saat itu saya tahu, saya punya satu pribadi yang mengasihi saya dan sangat baik. Saya mencintai Tuhan karena saya bilang dia sangat baik. Di saat itu saya merasakan ketika Kristus masuk dalam kehidupan dan hati mama saya yang gak pernah kenal Kristus, akhirnya bisa tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukan dari kata orang saja kita mengenal Kristus. Bukan dari kata rekan pelayanan kita mengenal Kristus, tapi kita berjumpa muka dengan Kristus. Disitulah terjadi pertobatan dan perubahan hidup. Dan di saat itulah mama saya berubah 100%. Dan setiap sore kami diajak ke persekutuan doa jam 3 sore. Dan disitulah saya mulai belajar yang namanya membaca Alkitab. Tapi apakah mama saya langsung berubah? Belum Bapak Ibu ya, hari Minggu tidak pernah ke gereja. Jadi ibadah kami hanya 1 tahun 2 kali, Natal dan Tahun Baru. Pohon Natal dibuka, kami di gereja. Pohon Natal dibungkus, kami tidak pernah ke gereja. Tapi pada waktu itu saya berusia 7 tahun, saya pegang Alkitab, saya bilang Tuhan, saya tahu Engkau ada. Engkau Yesus Kristus yang saya sembah.
Hari ini saya sebutkan nama saya, seorang anak usia 7 tahun. Saya Citra Mirani, berdiri di hadapanmu dan lewat firmanmu ini saya menyatakan saya akan mengikutimu seumur hidup saya. Dan dari saat itu saya satu-satunya di dalam keluarga saya yang ke gereja setiap hari Minggu. Mau ada hujan, mau ada badai, saya ke gereja jalan kaki. Bayangkan anak umur 7 tahun mau ke gereja sendiri bagaimana? Jalan kaki. Zaman dulu tidak ada ojek, tidak ada gojek. Saya jalan kaki setiap hari Minggu ke gereja sendirian. Mama saya tanya kemana? Ke gereja. Silakan. Tapi keluarga saya tidak pernah ke gereja. Saya ikut persekutuan doa setiap hari jam 3 sore. Dan setiap dalam tangisan saya bilang begini, Tuhan saya tahu Engkau baik, saya tahu Engkau ada. Dan saat itu saya mengenal Dia sebagai Bapakku. Dan ada apa-apa yang terjadi ketika Bapa jasmani saya tidak mampu untuk menjawab setiap keluh kesah, setiap pergumulan saya bilang Bapakku yang baik. Saya selalu berdoa dengan berlutut, saya bilang Bapakku yang baik. Karena semenjak saya pertama kali jatuh cinta sama Kristus, saya tahu Dia Bapakku yang baik. Dari situ saya melihat perubahan hidup kami. Dulu yang kami miskin, kami kontrak-kontrakan. Setelah mama saya percaya Yesus, saya rajin berdoa setiap hari. Apa yang saya lakukan sebagai seorang anak? Tuhan berkati orang tua saya supaya bisa bayar uang sekolah kami. Tuhan berkati orang tua saya supaya rumah kami jangan bocor. Tuhan, papa saya pagi-pagi harus nyopir jam 3 subuh. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Pernah papa saya kecelakaan, kakinya patah. Saya merasa waktu itu, waduh papa kaki patah, siapa yang mau cari uang di keluarga ini? Tapi apakah Tuhan tidak luar biasa? Setiap malam kami berdoa, oles minyak di kaki yang patah. Dan papa saya bisa berjalan kembali sempurna. Dan saat itu saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang menyatakan dirinya adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya Tuhan yang sekedar Tuhan, tapi Dia Tuhan yang berkuasa. Mari kita baca di Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Kristus bangkit, Dia berkata, segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Segala kuasa digarisbawahi di bumi dan di surga Tuhan berikan kepada Kristus. Dan Kristus yang menyertai kita itu Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Jangan pernah anggap remeh imanmu. Ketika imanmu sudah berkata bumi dan surga tunduk di bawah kuasa nama Kristus. Hari ini gambar yang saya taruh, kenapa Kristus berjalan mendekati kapal. Ketika murid-murid sedang bertolak, di tengah-tengah kira-kira berapa mil jauhnya Yesus jalan menyusuli mereka. Ketika dikatakan gelombang angin kencang sedang menerpa kapal itu, Kristus berjalan di tengah-tengah air. Artinya apa? Kristus berjalan di tengah-tengah badai. Saya mau katakan seluruh elemen di muka bumi ini, baik air, baik tanah, baik langit, seluruhnya tunduk di bawah nama Kristus. Engkau punya Tuhan yang bukan sekedar Tuhan. Kalau engkau tidak kenal kuasa ini, engkau tidak akan berjalan dalam otoritas dan power. Sehingga apa? Engkau menjadi anak Tuhan yang lemah, putus asa, tidak berdaya, dikalahkan oleh proses. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dalam proses ada 2 hal. Yang pertama, proses bisa menghancurkan dirimu. Yang kedua, proses bisa membuat engkau keluar sebagai menang jika ada Kristus bersama denganmu. Proses menghancurkan orang seperti apa? Jangan pikir orang dalam gereja proses tidak bisa menghancurkanmu. Ketika engkau tidak bangun mesmamu di hadapan Tuhan, engkau tidak akan kuat menghadapi proses. Banyak anak Tuhan yang dulunya pelayanan, dulunya rajin ke gereja, hari ini tidak pernah melayani Tuhan dan tidak pernah ke gereja. Kenapa? Murtad. Kalah dengan proses. Sehingga apa? Proses itu mengalahkan dia. Dan jangan heran, banyak anak Tuhan yang bunuh diri. Kenapa? Proses itu menghancurkan dia, membuat dia tidak berdaya. Kenapa? Tidak pernah bangun mesbah. Kalau Bapak Ibu baca di selama perjanjian lama, seluruh orang-orang yang dipakai Tuhan apa? Bangun mesbah. Mesbah berbicara apa? Keagungan kuasa Tuhan. Abraham itu bangun 4 mesbah. Yang pertama di Sikem. Di Sikem itu dia bangun mesbah untuk apa? Untuk menyatakan keluh kesahnya, beban-beban kehidupannya. Ketika dia diambil tanahnya dengan Lot, Lot pergi yang
tanahnya bagus. Abraham pergi ke tanah yang sebelahnya. Abraham bangun mezbah lagi. Abraham menyerahkan Ishak. Abraham bangun mezbah lagi. Kenapa? Dia tidak berdaya. Di saat dia tidak berdaya, yang dia lakukan apa? Bangun mezbah. Ketika kita sebagai manusia tidak berdaya, saya mau katakan pagi hari ini, bangun mezbahmu. Kalau enggak, engkau enggak akan kuat. Makanya proses mengalahkan dirimu, kenapa? Engkau tidak punya mezbah. Apapun yang terjadi, hal sekecil apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan itu kepada Tuhan. Saya selalu bilang, Kristus berkuasa. Segala sesuatu di muka bumi ini, belah laut bisa, jalan di atas badai bisa, orang mati bangkit, apa yang mau kita ragukan? Kristus itu real. Dia datang ke dunia, kita bisa lihat dia secara mata manusia dan naik ke surga, banyak mata menyaksikan. Dia itu real Tuhan dan betul-betul Tuhan dan satu-satunya Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, maka engkau tidak akan pernah melihat mujizat. Orang yang ragu dan orang yang tidak pernah berdoa, Alkitab mencatat, dia tidak mendapat apa-apa. Orang yang tidak pernah berdoa tidak mendapat apa-apa. Saya ngomong sama anak-anak rohani kami punya sebuah gereja di kampung yang miskin. Mereka miskin aja dibully Bapak Ibu ya. Kita punya tas baru kan kamu miskin, orang tuamu kan gak bisa beli tas. Anak-anak kami yang di kebun sayur itu dibully. Saya bilang begini sama mereka, kamu mulai hari ini tugasmu cicil berdoa. Supaya apa? Pada saat nanti kamu selesai SMA, kamu sudah mencicil doamu dari kamu SD, SMP, SMA. Pada saat kamu selesai SMA, Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu untuk kuliah. Cicil berdoa, pasangan hidup berdoa dari sekarang. Apa yang menjadi pergumulanmu jangan sudah di ujung leher baru mau berdoa. Bangun mezbahmu tuh bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bangun yang menjadi landasanmu yang kau inginkan. Supaya apa? Tuhan mendengar dan menjawab dengan cara yang ajaib. Alkitab berkata, Tuhan menjawab lebih daripada yang engkau doakan. Sungguh-sungguhlah berdoa. Jangan suam-suam kuku. Engkau berdoa tidak sungguh-sungguh, engkau tidak dapat apa-apa. Memuji Tuhan. Memujilah sampai surga itu bergetar mendengar pujianmu. Menangislah tuh sampai surga bergetar. Kenapa? Ketika ada belas kasihan turun, mujizat terjadi. Engkau yang berdoa modus, hanya berdoa hanya untuk dilihat orang, engkau tidak akan merasakan yang namanya kuasa. Kenapa? Kuasa yang maha tinggi ada di tempat mezbah yang tersembunyi. Mezbah yang tersembunyi, ya orang tidak melihat engkau berdoa. Tapi ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau menangis dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab dari tempat yang tersembunyi. Maka engkau akan melihat mujizat. Hari ini saya banyak mengalami mujizat karena kuasa Tuhan. Makanya suami saya pernah menyanyikan sebuah lagu judulnya Aku Percaya Ada Mujizat. Lagu itu ketika pertama kali saya dengarkan, katanya begini, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Pada saat COVID, seluruh gereja tutup, tidak punya apa-apa. Apa yang kami punya? Lutut, air mata. Dan ketika saya menangis, saya tidak menangis dengan air mata putus asa. Saya menangis dengan air mata iman. Saya bilang, Tuhan engkau tahu hari ini tidak ada, tapi saya percaya besok sudah ada. Tuhan engkau tahu saya tidak mampu, tapi saya percaya bersama denganmu saya mampu. Tuhan kata orang ini zaman COVID, zaman susah. Saya bilang saya berkata bersama denganmu, ini bukan zaman susah, zamannya saya diberkati. Bapak Ibu tahu. Zaman COVID orang lain susah, kami diberkati luar biasa. Aliran itu berkat itu mengalir tanpa henti, Bapak Ibu tahu. Mama saya yang tidak bisa apa-apa, saya ajarkan, Ma, kita nggak bisa makan, ayo kita harus kerja, bagaimana caranya? Jualan di mana? Di kontak WhatsApp. Lewat kontak WhatsApp itu mamanya Pastor Sandy jualan miliar-miliaran selama COVID. Bayangin, seorang ibu yang tidak tahu sosial media. Tapi ketika hikmat Tuhan datang, saya mau katakan hikmat yang dari Tuhan penuh dengan kuasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, Tuhan berikan bagimu. Bayangkan orang yang tidak pernah pegang sosial media bisa menghasilkan miliaran dalam 1 bulan. Kenapa? Tuhan yang buka hikmat.
Di saat engkau berlutut mengandalkan Tuhan, engkau lihat Tuhan yang buka tingkap-tingkap langit dalam kehidupanmu. Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu, jangan pernah takut dan jangan pernah kecil hati. Jangan pernah kecewa saat keadaan membuat engkau harus kecewa. Saya tidak pernah merasa ketika Tuhan tidak kasih hal-hal dunia itu saya kecewa. Saya selalu ngomong gini sama Tuhan, Tuhan goal saya surgawi. Hal-hal duniawi yang Tuhan tidak kasih buat saya tidak akan pernah membuat saya kecewa. Kalau Bapak Ibu tahu goal-goal Bapak Ibu adalah surgawi, hal-hal surgawi, hal-hal yang di atas, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa dengan hal-hal receh di dunia ini. Karena engkau tahu tempatmu bukan di sini. Amin. Selanjutnya, Kristus adalah pendamai antara manusia dengan Allah. Kolose 1 ayat 22 berkata, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan demikian Bapak Ibu, ketika Kristus selesai menyelamatkan manusia, tugas yang dia diberikan kepada Bapa selesai disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Kristus berdiri di hadapan Allah dan berkata, dia Bapak Ibu adalah milikku, milik Kristus. Aku mati untuk Bapak Ibu semua. Dia ditutupi oleh darahku dan dibalut dalam kebenaranmu. Kita nih Bapak Ibu dibalut oleh darah Kristus dan dibalut oleh kebenaran Kristus. Sehingga apa? Segala yang kotor dalam diri kita, segala yang tidak layak dalam diri kita sehingga kita tidak bisa mencapai surga. Tapi karena darah dan kebenaran Kristus setiap kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita bukan layak. Kita dilayakkan di garis bawahi. Sehingga kita menjadi anak Tuhan, harus menjadi anak Tuhan yang tahu diri. Mungkin kata tahu diri ini terdengar keras. Tapi saya mau bilang kita harus jadi orang yang tahu diri. Dimanapun orang yang bisa menempatkan dirinya disukai banyak orang. Coba Bapak Ibu ke rumah orang, terus ada orang yang gak tahu diri. Seluruh kue di meja dimakan habis, disukai gak? Enggak. Ada orang yang tidak tahu diri, ditraktir makan. Yang traktir pesan es teh, yang ditraktir pesan jus. Tahu diri enggak? Enggak. Lain kali orang enggak akan ajak makan lagi. Kenapa? Enggak tahu diri. Banyak anak-anak Tuhan, mungkin di sini tidak ada ya, di gereja yang lain atau di tempat yang lain. Tuh kurang-kurang tahu diri. Disuruh pelayanan, enggak. Dia lupa hidupnya dari siapa. Dia lupa nafasnya dari siapa. Sehingga dia lupa kenapa dia harus melayani Tuhan. Orang yang dalam tanda kutip tahu diri, dia tahu untuk apa saya diciptakan. Untuk apa Kristus mati buat saya. Untuk apa Kristus menyatakan dirinya dalam kehidupan saya. Supaya apa? Saya hidup dalam pertobatan. Amin. Ketika kita sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana respon kita? Karena saya percaya kita jangan jadi orang tuh yang mau begini. Kita harus juga memberi. Ketika kita dikasih Tuhan berkat, kasih karunia, kesehatan, berkat, kasih karunia ini saya mau pakai buat apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau gunakan untuk apa segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri saya ini mau pakai buat apa. Tuhan kasih kita rumah mau pakai buat apa? Hanya untuk kita sendiri? Atau kita bisa buka buat carousel nama Tuhan dipermuliakan. Kita dikasih Tuhan kendaraan pada saat hujan kita tahu ada teman kita yang naik motor. Pernah gak bertanya? Kamu naik motor ke gereja, mau gak saya jemput? Saya punya mobil. Jemput teman-teman kita yang gak bisa ke gereja. Atau engkau punya motor. Ada teman yang susah, antar makanan kek. Doain kek. Untuk apa kita diberkati Tuhan segitu banyaknya tapi kita gak melakukan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Semua yang tahu Tuhan taruh di tangan kita menjadi sia-sia. Tapi ada orang yang Tuhan taruh sedikit saja di tangannya jadi berkat buat banyak orang. Makanya banyak konten sosial media. Tukang gorengan di pinggir jalan itu yang hidupnya juga susah. Yang pikul-pikul keliling itu yang hidupnya juga susah. Tapi kalau melihat ada orang yang susah gak bisa makan, mereka kasih dengan gratis. Itu orang miskin bermental kaya. Banyak orang kaya bermental miskin. Kenapa? Pelit. Dia punya uang 5 miliar nih, hanya bagi 100.000 aja nih, pelit minta ampun. Kenapa? Takut kekurangan.
Tapi orang yang punya 5.000, dia kasih 5.000, dia gak pernah takut kekurangan. Karena apa? Dia tahu besok ada berkat yang baru Tuhan sediakan. Segala sesuatu yang di dalam tanganmu engkau tidak kasih berlipat kali ganda, talenta itu engkau sedang kubur. Hati-hati jika engkau mengubur talenta. Jangan berkata, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Pertanyaannya mau atau tidak mau. Bukan bisa atau tidak bisa. Saya bukan orang yang bisa masak. Tidak bisa masak, saya masak aja kompor meledak Bapak Ibu. Tapi kenapa saya mau masak? Karena saya mau menjadi berkat. Saya baca YouTube segala macam walaupun pertama bentuknya tidak karu-karuan ya. Katanya tidak enak lah, hangus lah, apalah. Saya upgrade diri. Karena saya bilang saya mau Tuhan, saya tidak punya uang kalau suruh beli makanan di restoran. Tapi kalau masak saya ke pasar saya beli 100-200 ribu bisa jadi nasi 20 bungkus. Saya mau memberikan apa yang ada pada saya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau Bapak Ibu bisa meresponi ini, Bapak Ibu tahu kita harus hidup bagi Tuhan dengan cara apa? Mengenal hatinya Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal hatinya Tuhan yang mereka bisa tahu isi hatinya Tuhan seperti apa. Makanya saya tulis di sini, terlalu banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen tetapi hampir-hampir tidak mengetahui apa-apa tentang Kristus. Banyak orang bilang Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang Kristus. Banyak orang bilang Kristen, Alkitab tidak pernah baca. Engkau tidak tahu betapa dahsyat karya-karya Tuhan dalam Alkitab. Bahkan ketika Elia naik ke surga itu, kereta berapi dan kuda berapi yang bawa Elia naik ke surga. Dan ketika Elisa dikepung dengan peperangan dengan orang Aram, malaikat-malaikat Tuhan dengan kereta api, kuda api mengitari gunung itu sehingga apa? Elisa selamat. Jangan berpikir kita hidup di dunia ini Tuhan tidak mengelilingi kita dengan malaikat-malaikat dan kuasanya. Tapi kenapa? Karena engkau tidak pernah mengaktifkan itu dalam kehidupanmu. Engkau hidup selayaknya manusia normal, bukan manusia Kristus. Makanya engkau biasa-biasa. Yang penting bisa makan udah. Yang penting bisa hidup udah. Tidak punya goal untuk kerajaan-kerajaan surgawi. Goal engkau hanya di muka bumi ini. Punya rumah bagus, terlihat mewah. Pakai tas branded terlihat mewah. Rambut sasak tinggi 2 meter supaya semua orang bisa lihat terlihat mewah. Tapi engkau tidak punya tujuan ilahi dalam kehidupanmu. Tujuan ilahi lebih penting daripada hidup di bumi sekitar 50, 60, 70 tahun. Kematian itu berbicara apa? Kesempatan engkau untuk melayani Tuhan. Kematian berbicara apa? Kepastian orang pasti mati. Tapi orang tidak mau mempersiapkan segala sesuatu untuk segala kepastian itu. Kita pasti mati. Kita tahu kita harus mati dan pasti mati dan tidak bisa pilih bagaimana cara kita mati. Tapi kita tidak mau mempergunakan cara kita hidup. Jadi engkau tidak tahu untuk apa engkau hidup. Makanya hidupmu seperti hidup orang biasa saja. Tidak melakukan sesuatu buat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam Kristus kita tahu yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada hari-hari ini? Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan? Yang pertama, Tuhan ingin gereja mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Allah. Kenapa saya tulis demikian? Ketika Kristus adalah misionari dari surga. Bapak Ibu tangkap ini baik-baik. Kristus itu misionari loh dari surga. Dia datang ke dunia membawa misi keselamatan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika Kristus datang ke dunia, Kristus mendemonstrasikan apa? Mendemonstrasikan kuasa otoritas surga yang dia bawa ke muka bumi ini. Di mana ada Kristus, di situ ada mujizat. Di mana ada Kristus bisa berjalan di atas air. Di mana ada Kristus badai pun hormat terhadap Kristus. Di mana ada Kristus yang mati dibangkitkan. Itu apa? Berbicara apa? Kuasa, otoritas, kemegahan. Kuasa yang maha tinggi yang Bapak Ibu tidak pernah tahu. Kristus membawa itu ke muka bumi ini supaya engkau melihat Kristus punya kuasa dan engkau punya kuasa. Kristus mau engkau melihat apa yang didemonstrasikannya tuh gereja mendemonstrasikan. Zaman sekarang Bapak Ibu sulit melihat orang di kafe ngobrol-ngobrol tentang Kristus. Orang merasa tabu, di kafe gak usah ngomongin Kristus dong. Tapi ketika saya tangkap ini Bapak Ibu, ladang penginjilan kita yang sesungguhnya bukan dalam gereja, keluar. Di kafe-kafe, di tempat arisan, dimanapun engkau berada, itulah ladang penginjilanmu yang sesungguhnya. Tukang ketoprak di depan rumah, pernah gak Bapak Ibu injili? Tukang sapu-sapu keliling di area rumah, pernah gak Bapak Ibu injili? Grab, supir Grab, pernah gak Bapak Ibu injili?
Saya Bapak Ibu bolak-balik menginjili supir Grab di Singapura, dapat Grab gratis. Sudah tidak usah bayar, God bless you. I bilang, Jesus Christ love you, bye. Kenapa? Kuasa otoritas itu kita kemanapun membawa keselamatan. Di kafe-kafe saya belajar, ada orang-orang yang bertemu dengan saya. Ketika kita bercerita, dia cerita pekerjaan lah, apalah. Saya akan menggiring mereka kepada Kristus. Mereka mau sadar apa tidak sadar, saya akan menggiring mereka kepada Kristus. Terakhir saya bilang begini, kita tutup dengan doa. Izinkan saya mendoakan Bapak Ibu. Banyak rumah tangga mau berantakan, hancur-hancuran di luar sana. Mereka takut terbuka dengan gereja, kenapa? Dihakimi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. If you judge people, you have no time to love them. Kamu tidak punya waktu untuk bisa mencintai mereka. Kenapa? Hatimu sudah penuh dengan penghakiman. Engkau tidak memiliki hati Kristus di dalam hatimu. Ketika ada orang datang kepada saya, Bu, saya hamil di luar nikah. Bagaimana ini saya hamil di luar nikah? Saya peluk dia, saya bilang tenang. Masih ada harapan dalam Yesus. Tenang, kita cari jalan keluar bersama-sama. Tenang, jangan cepat-cepat mau bunuh diri. Seorang anak yang hamil di luar nikah datang kepada kami. Katanya sudah keliling gereja tidak ada yang mau terima. Akhirnya mereka bawa anak ini untuk digugurkan. Bayangkan ya, anak ini yang gak berdosa dibawa ke tempat penguguran. Tapi Tuhan tidak berkenan. Dia bilang begini, sebelum saya ingin menggugurkan anak ini saya berdoa. Saya bilang Tuhan, kalau memang anak ini harus digugurkan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau anak ini tidak harus digugurkan, tutup jalan. Pada saat dokternya sedang mau menggugurkan yang di dalam, polisi datang ke tempat pengguguran anak itu. Dan dari saat itu dia tahu bahwa Tuhan menginginkan anak itu. Akhirnya dia mau menikah gak ada uang, gak ada cincin kawin, gak ada semua. Gereja menyediakan. Dan setelah itu mereka menikah dengan baik-baik. Dan hari ini mereka merupakan salah satu pengerja di gereja kami. Dan dari satu orang yang menurut orang ditolak gereja, tolak sana sini, hari ini dia yang antar jemput jemaat. Baju tamborin di gereja semua dia yang beli. Dia yang jemaat mau pergi acara apa, dia yang bayar Grab. Bukan hanya itu aja, semua temannya yang mau bunuh diri diajak ke gereja. Gereja itu penuh karena apa? Satu orang. Itu orang yang meresponi dengan benar. Ketika dia tahu dia dikasihi Tuhan, dia bawa cinta Tuhan ke dalam teman-temannya semua. Dia bersaksi di sosial media, saya dulu mau bunuh diri, anak saya ini tidak diinginkan. Dia kesaksian di sosial medianya dan dia bawa banyak orang. Dan kemarin baru saja kami memberkati seorang anak perempuan yang sangat cantik, saya akui sangat-sangat cantik. Tapi orang tuanya, orang tua yang cuek. Akhirnya dia salah bergaul, akhirnya dia mengandung juga tapi cowoknya mau bertanggung jawab. Ketika saya lihat tangan anak ini semua bekas pisau. Dia coba bunuh diri berkali-kali. Saya bilang begini, kenapa anak secantik kamu bisa-bisanya mau bunuh diri berkali-kali? Saya putus asa. Saya tidak tahu bagaimana saya harus hidup, saya harus kuliah sendiri, saya harus kerja sendiri, bayar uang kuliah, saya hamil, saya bagaimana, saya ini bolak-balik dikecewakan sama cowok dan setiap cowok yang menyakiti saya ingin bunuh diri. Jadi bekasnya banyak karena dikecewakan banyak orang. Tapi ketika mereka mengalami kasih Kristus, kemarin kami pemberkatan saya baru tahu, yang cewek mamanya Buddha, yang cowok mamanya Islam. Satu keluarga 5 agama. Bayangkan, satu keluarga ada yang Katolik, Buddha, pokoknya ini campur-campur semua lah dalam gereja. Dan pertama kali saya lihat pantas mereka semua bingung-bingung dalam gereja, ternyata mereka bukan orang Kristen. Tapi ketika disuruh memberkati ya mereka angkat tangan, disuruh menyanyi ya angkat tangan, apa mereka bingung, apa gimana gitu kan. Dari situ setiap pujian penyembahan mamanya itu menangis. Dari situ saya peluk dia, saya bilang Tuhan Yesus mengasihi ibu. Mungkin ibu tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya mau bilang ketika ibu berdoa, berdoalah kepada Tuhan Yesus yang baik. Maka ibu akan melihat anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita mendemonstrasikan kuasa Allah. Tuhan ingin memakai setiap kita menjadi alat-alatnya di muka bumi ini. Makanya Mother Teresa di India berkata, Tuhan tidak punya kaki tangan di muka bumi ini. Hendaklah kita menjadi kaki tangannya Tuhan di muka bumi ini. Artinya apa? Kita menjadi alat untuk kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu jangan mau jadi penonton.
Jadilah orang yang berpartisipasi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Kairos itu datang, urapan itu datang, engkau menjadi salah satu yang menerima urapan. Jangan menjadi orang yang kelewat. Makanya berdoa, Tuhan, saya punya tangan ini, Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya punya kaki nih, Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya punya otak nih, Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya punya kerjaan nih, Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya punya berkat ini, Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Karena apa? Karena engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan bagi Tuhan. Karena ketika engkau sudah hitung-hitungan sama Tuhan, engkau tidak tulus lagi melayani Dia. Bekerjalah lebih daripada upahmu. Bapak Ibu kalau punya karyawan rajin suka enggak? Tidak pernah disuruh rajin. Bangun pagi rumah nginclong. Setrika semua licin. Meja pun dilap, jendela dilap, pintu dilap, semua dilap. Senang enggak Bapak Ibu? Tuhan kalau punya pengerja-pengerja yang rajin, kita akan menjadi hamba yang berguna untuk Tuhannya. Jangan menjadi hamba yang tidak berguna. Ketika talenta itu engkau kubur, engkau menjadi hamba yang tidak berguna. Jadilah hamba yang berguna supaya suatu hari nanti kita berjumpa muka dengan muka. Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang setia. Amin. Pertanyaannya, are you ready? Are you ready bekerja untuk Tuhan? Are you ready? Ready-nya jangan antusias dong, are you ready? Surga mencatat loh Bapak Ibu ready. Namun pertanyaannya, adakah hati yang membara untuk Injil saat-saat ini? Bapak Ibu boleh berkata saya Kristen, saya ke gereja. Tapi pertanyaannya, adakah hati yang membara di dalam hatimu untuk Injilnya Tuhan? Biarlah itu menjadi pertanyaan buat setiap kita. Bapak Ibu punya hati yang masih membara gak buat Kristus? Masih ada penyembahan yang membara gak bagi Kristus di rumahmu? Masih ada penyembahan yang menggoncang surga gak di rumahmu? Masih ada gak? Doa yang sampai menangis-nangis merintih-rintih sama Tuhan di rumahmu. Masih ada gak the real mesbah sejati di rumahmu, ada gak? Kalau itu tidak ada, hatimu tidak membara lagi buat Tuhan. Hatimu sedang kering, sedang layu. Kalau engkau tahu hatimu membara bagi Injil, dimanapun engkau ditugaskan, jangan pernah takut. Saya ketika ditugaskan ke Singapura, Bapak Ibu pikir, apakah ada rasa ketakutan? Kita kenal Singapura negara mahal bukan? 100.000 di Singapura tidak ada arti Bapak Ibu. 1 juta itu tidak ada arti di Singapura. Apakah saya takut? Tidak. Apa yang saya lakukan? Bangun mesbah. Saya bilang begini, Tuhan kalau engkau yang mengutus aku, engkau yang mengirim aku, engkau Tuhan yang buka jalan. Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang tidak pernah aku pikirkan. Tuhan jangan biarkan aku mengemis di hadapan manusia. Tapi biarkanlah aku mengemis hanya di hadirat-Mu. Saya bilang Tuhan ini pekerjaanmu. Aku hanyalah hambamu. Nyatakan kuasamu, nyatakan otoritasmu, nyatakan powermu Tuhan. Di mana bumi dipijak itu menjadi milik kepunyaanmu. Saya iman itu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali saya ke Singapura, saya menginjakkan kaki di tanah Singapura. Saya bilang Tuhan jika engkau berkenan untuk tanah ini, kami memenangkan banyak jiwa di tempat ini. Engkau yang membuka jalan. Sehingga apa? Tidak pernah ada rasa takut. Roh ketakutan itu jangan ada padamu. Karena itu bukan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan adalah roh yang penuh dengan keberanian. Bapak Ibu tahu, iblis selalu berseberangan dengan Tuhan. Iblis memberikan apa? Mencuri, membunuh, membinasakan pekerjaan iblis. Kristus datang untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Iblis memberikan engkau ketakutan, tapi Tuhan memberikan engkau keberanian. Jika engkau tahu siapa yang engkau follow, siapa yang engkau ikut dengan sungguh-sungguh, engkau kenal betul siapa Tuhanmu, maka engkau jalan penuh dengan keberanian. Jangan pernah takut disuruh untuk berdoa. Jangan pernah takut disuruh untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah takut untuk memberi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang karena keadaan yang sedang sulit, dia takut untuk memberi. Saya katakan, engkau memberi itulah kunci terobosanmu. Hari-hari ini bulan-bulan orang puasa, orang beragama lain tuh tahu bagaimana cara mereka memberkati. Anak-anak Tuhan ketika engkau memberi, hemat pangkal kaya kata orang dunia, betul? Orang dunia berkata hemat pangkal kaya. Sudah hemat-hemat masih miskin. Kenapa? Kunci kita
memberkati, maka kita akan diberkati. Firman Tuhan berkata, orang yang memberikan kemurahan, maka dia akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Ketika engkau memberikan kemurahan pada orang lain, engkau memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu hari nanti engkau akan ditolong oleh Tuhan. Suatu hari nanti kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau. Kenapa? Engkau menabur yang baik. Engkau menabur kemurahan. Bapak Ibu tahu, setiap tahun, setiap musim Tuhan bergerak dengan musim dan waktunya yang sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak tangkap setiap musim di pergerakan Tuhan, Bapak Ibu akan kelewatan, miss kairosnya Tuhan. Di dunia setiap tahun baru, selalu ada tahun baru internasional, betul? Tapi Israel itu punya tahun baru sendiri. Indonesia ini selalu mengikuti tahun baru internasional. Tapi Israel punya tahun baru sendiri. Tahun baru Israel itu tahun ini adalah tahun 5785. Tahun Pei Hei. Kalau Bapak Ibu tahun Pei Hei, tahun ini tahun mulut. Pei Hei Hei itu berbicara tangan yang terbuka dua. 575 berbicara apa? 5 kali 2, double grace. Tangan terbuka menerima double grace. Tetapi kuncinya di mulut yang memperkatakan kehidupan. Hari-hari ini, tahun ini, Bapak Ibu ingin menikmati double grace? Pengen menikmati double grace? Jaga mulut, makanya Alkitab berkata, dengan perkataanmu lah engkau akan dikenyangkan. Hidup mati dikuasai lidah, jika engkau menggemakannya engkau akan apa? Akan apa? Waduh gak baca Alkitab nih. Akan apa? Akan memakan buahnya. Engkau berkata yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Buah yang baik akan engkau makan. Tapi kalau engkau berkata yang buruk, kutukan, 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 kutukan yang akan engkau makan. Pegang ini baik-baik. Kalau engkau lihat perkataanmu hari-hari ini jahat, menyakiti, gosip, perkataan-perkataan negatif, suatu hari engkau digosipi jangan kaget. Engkau tidak tulus sama orang, suatu hari engkau tidak dituluskan sama orang, jangan kaget. Engkau menjelek-jelekan orang hari ini, suatu hari engkau dijelekan, jangan kaget. Engkau hari ini mempermalukan orang lain, besok-besok engkau dipermalukan, jangan kaget. Kenapa? Buah yang engkau tabur, engkau makan sendiri. Tapi kalau hari-hari ini engkau menabur yang baik, berkata yang baik, perkatakan berkat, perkatakan kehidupan, doakan orang, perkatakan berkat bagi gerejamu, keluargamu. Suatu hari keluargamu diberkati, engkau yang makan buah berkat itu. Alkitab tidak pernah salah. Ikuti seluruh aturan yang ada di dalam Alkitab, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Banyak firman Tuhan dikatakan, berbahagialah engkau yang berkati orang miskin. Berbahagialah engkau yang menghormati orang tua. Ingin berbahagia, ikuti firman Tuhan. Maka hidupmu di muka bumi ini akan berbahagia. Banyak orang yang tidak mau berbahagia, kenapa? Hatinya gak bersih. Sirik sekali lihat orang lain bahagia. Iri lihat orang bahagia. Iri lihat orang lain diberkati. Makanya engkau gak dapat berkat, kenapa? Hatimu kotor. Tapi kalau engkau senang orang lain diberkati, bilang Tuhan hari ini engkau berkati dia, besok-besok giliran saya. Tuhan besok-besok giliran saya Tuhan, hari ini dia mobil baru, besok-besok giliran saya Tuhan. Kenapa engkau senang orang lain diberkati, suatu hari berkat yang sama akan datang dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain, amin. Selanjutnya, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita dipakai untuk suatu tujuan yang mulia. Josh Barnard berkata, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya bukan karena kita hidup bagi dunia ini. Tapi ketika kita hidup bagi Kristus. Ada tujuan Tuhan yang mulia yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sadar, kita hidup bukan untuk dunia. Kita hidup untuk Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berbilur-bilur darahnya. Kenapa darahnya berbilur-bilur? Darahnya tuh sampai kayak jeli Bapak Ibu. Darah tuh sampai kayak jeli, makanya dikatakan bukan tetesan darah. Bilur-bilur darah Yesus. Dia terluka, dagingnya tercapik-capik untuk kita. Kalau engkau hari-hari melayani Tuhan, masih hanya dagingmu yang dicorek-corek sama orang, tapi orang tidak bunuh engkau secara langsung, engkau berkorban buat Kristus. Ketika kedaginganmu dipotong-potong, sabar untuk kemuliaan Tuhan. Kristus menderita secara fisik Bapak Ibu. Hanya karena apa? Dia mengasihi kita. Tujuan mulia Kristus apa? Menyelamatkan anak-anak yang dikasihinya. Ketika Kristus disalibkan, kenapa Kristus bisa kuat sampai akhir?
Dia mengasihi saya dan saudara. Makanya dia berkata, mereka adalah milikku. Aku mati untuk mereka. Mereka dibalut dengan darahku. Mereka dibalut dengan kebenaranku. Oleh karena itu Kristus kuat menderita sampai akhir. Supaya apa? Setiap kita nih yang harusnya masuk neraka, Kristus mau bawa kita kembali ke surga bersama-sama dengan Bapa. Itu tujuan yang mulia buat setiap kita. Oleh karena itu engkau hari ini selamat. Punyalah hati untuk menyelamatkan orang lain karena hati Kristus di situ. Makanya firman Tuhan berkata, Kristus akan datang kembali jika Injil sudah disiarkan kepada seluruh dunia. Jadilah orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan cara apa? Memberitakan Injil bagi orang banyak. Ketika Bapak Ibu memberitakan Injil bagi orang banyak, Bapak Ibu sedang mengerjakan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Tuhan mengasihi manusia. Kalau hati Kristus ada dalam hatimu hari ini, engkau akan mengasihi setiap orang yang engkau jumpai. Engkau tidak pernah pandang kekurangan mereka. Engkau tidak pernah pandang kelemahan mereka. Tapi engkau pandang mereka seperti Kristus memandang dirimu. Maka engkau akan bisa mengasihi banyak orang. Engkau akan bisa menjadi ibu buat banyak orang. Engkau bisa menjadi keluarga buat banyak orang. Saya punya banyak anak rohani. Mereka dari panti asuhan, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Setiap hari kemanapun saya pergi, saya bawa mereka. Supaya apa? Mereka bisa merasakan kasih sayang orang tua yang mereka tidak punya. Mereka ulang tahun, saya belikan kue walaupun mahal. Supaya apa? Mereka pernah tiup lilin minimal 1 kali dalam hidupnya. Setiap kali saya diberkati oleh banyak orang, saya tidak pernah berpikir kue itu langsung saya makan Bapak Ibu. Saya berpikir gimana kue ini saya bawa pulang ke gereja, saya potong rame-rame, saya makan bersama dengan mereka. Ketika hati Kristus ada dalam hatimu, engkau hidup bukan untuk dirimu lagi. Tapi engkau hidup bagi Tuhan dan engkau akan hidup bagi banyak orang. Dan tuh orang-orang akan melihat siapa Yesus yang baik melalui engkau. Hari ini kalau engkau terima visi itu Bapak Ibu, jadilah orang yang berguna bagi Tuhan. Dan berguna bagi banyak orang. Kita berdoa Bapak Ibu.